Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, demikian pula orang-orang saleh yang mengikuti jejak beliau sampai dengan hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah tema pembahasan di antara hal yang penting untuk diingat oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Di antara hal yang harus dijaga seorang yang menjalankan ibadah puasa, dan ini merupakan salah satu daripada adab yang sifatnya wajib, adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa hendaknya menjaga sholatnya, sholat wajibnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya hikmah dan tujuan daripada kita semua menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sedangkan bagian dari bentuk ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah adalah dengan menegakkan sholat 5 waktu, sholat fardu yang hukumnya wajib dan tidak bisa ditawar. Maka ketika seorang yang menjalankan ibadah puasa, ia menyia-nyiakan sholat fardunya, maka hal ini tentunya menjadikan orang tersebut mujibun lil uqubah, akan mendapatkan hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang menjalankan ibadah puasa dan ia menyia-nyiakan sholat fardunya, munafik dan takwa. Pada hakikatnya orang tersebut seakan-akan meniadakan ketakwaan yang ada pada dirinya sendiri. Sedangkan tujuan dari puasa sendiri agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Terlebih bagi kaum muslimin yang laki-laki, untuk menegakkan sholat secara berjamaah sebagaimana hal ini dituntunkan dalam syariat kita, dan kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu ini perlu kita ketahui bersama. Kewajiban tersebut tidak akan gugur walaupun di tengah perang yang sedang berkecamuk di sebuah negeri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa ayat yang ke-102, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, maka tegakkanlah sholat bersama mereka, dan hendaknya sebagian kelompok dari mereka berdiri untuk berjaga, wal ya'khudhu aslihatahum, dan mengambil senjata mereka. Maka apabila telah bersujud jamaah yang pertama, maka apa yang berada di belakang mereka, yakni dari kaum muslimin yang sedang berjaga, maka
hendaknya datang setelahnya untuk mengerjakan sholat. Ayat ini bercerita tentang kewajiban sholat yang tetap ada ketika peperangan itu terjadi. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, jika dalam peperangan saja syariat ini membimbingkan tentang tata cara daripada sholat yang dilakukan di tengah peperangan, yang artinya bahwa kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu di tengah kondisi yang genting, yang mengkhawatirkan, yang jiwa itu terancam, kewajibannya tidak tercabut. Lalu bagaimana dengan kondisi ketika kita hidup penuh dengan nikmat, penuh dengan keamanan, ketenangan? Maka kewajiban untuk menjalankan sholat itu lebih utama lagi. Oleh karena itu, seorang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, ia harus menjaga sholat 5 waktunya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, disebutkan pada hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa suatu ketika seorang yang datang kepada Nabi dalam keadaan buta, seorang yang buta datang kepada Nabi hendak meminta uzur untuk tidak menghadiri sholat secara berjamaah. Dan laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seorang penuntun yang menuntun saya ke masjid. Farakhasalah, maka saat itu Nabi memberikan rukhsah, keringanan. Falamma walla da'ahu, maka tatkala laki-laki yang buta ini kemudian pergi beranjak meninggalkan Nabi, meninggalkan Rasulullah SAW, maka saat itu Nabi memanggil kembali laki-laki tadi. Wahal tasma'u nida bis shalah, apakah kamu mendengar? Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat, yakni adzan? Maka si buta tadi, sang laki-laki yang buta tadi mengatakan, "Na'am, ya, saya mendengar wahai Rasulullah." Maka apa kata Nabi di situ? Nabi mengatakan, "Fa'ajib," maka penuhilah, jawablah panggilan tersebut, yakni diperintahkan beliau sang laki-laki yang buta tadi untuk menghadiri sholat 5 waktu bersama dengan jamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh Mu'thin rahimahullah. Falam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tarkil jama'ah ma'anahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'idun. Dalam hadis ini Nabi tidak memberikan rukhsah keringanan seseorang untuk meninggalkan sholat secara berjamaah, yakni bagi kaum laki-laki, bersamaan dengan kondisi bahwa laki-laki yang meminta udzur kepada Nabi ini seorang yang buta. Akan tetapi Nabi memerintahkan untuk tetap memenuhi panggilan tersebut. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, oleh karena itu seorang yang menjalankan ibadah puasa harus memiliki perhatian yang besar terhadap sholat 5 waktu yang ia kerjakan. Terlebih bagi kaum laki-laki untuk mengupayakan dan sudah semestinya menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, seorang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, pada hakikatnya dia akan tertinggal kemaslahatan yang banyak. Di antaranya kemaslahatan seperti yang disebutkan di dalam As-Sahihain oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu 'ala salatil fardhi bi 27 darajah." Bahwa salat berjamaah itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan salat seseorang yang sendirian itu 27 derajat.
Hal ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara berjamaah tertinggal keutamaan besar tersebut. Demikian pula wa fawwata masalihal ijtimaiyah, seorang yang meninggalkan sholat berjamaah itu juga akan tertinggal dari kemaslahatan yang sifatnya umum. Tahsulul muslimin, yang terhasilkan pada kaum muslimin dengan berkumpulnya mereka, seperti gharsil mahabbah wal ulfah wa ta'limil jahil wa musa'adati al-muhtaj. Di antara maslahat yang muncul ketika kaum muslimin itu berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, akan saling menimbulkan rasa kecintaan di antara mereka. Demikian pula dalam sholat berjamaah kita akan mengetahui adanya pembelajaran bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang beberapa hal yang berkaitan hukum dengan sholat berjamaah. Apakah misalkan sujud sahwi atau yang lain sebagainya. Yang itu semua terkadang didapati dalam seseorang sedang menjalankan sholat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Demikian pula adanya bentuk saling tolong-menolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Terkadang kita dapati bahwa adanya orang-orang yang sakit yang membutuhkan untuk dijenguk oleh kaum muslimin, itu semua disampaikan pengumumannya selesai daripada sholat berjamaah. Sehingga ternyata maslahat yang timbul daripada sholat berjamaah ini tidak hanya sebatas maslahat yang sifatnya individu bagi orang yang menegakkan sholat, namun juga secara umum bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah menjaga sholat-sholat sunnahnya. Dan di antaranya adalah sholatul lail, sholat malam. Di mana perlu kita ketahui bersama bahwa sholat lail ini adalah sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian bagi para pelakunya. Orang-orang yang menjalankan sholat malam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang bermalam untuk Rabb mereka dalam kondisi bersujud dan berdiri. Allah memuji para pelaku sholat malam, orang yang menegakkan sholat malam. Allah sebut mereka di dalam Al-Quran. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran ini menunjukkan adanya pujian, adanya kemuliaan pada orang-orang yang menjalankan sholat malam tersebut. Demikian pula dalam ayat yang lainnya pada Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-16 sampai ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari pembaringan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penuh rasa takut dan penuh rasa harap, dan mereka berinfak dari apa-apa yang kami berikan, kami rizkikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari penyejuk pandangan sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang melakukan sholat malam, bahwa mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang jenis sholat sunnah yang paling utama, yang tingkatannya dari keutamanya tersebut adalah setelah sholat fardu. Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat lail. Sehingga dari sini seorang muslim janganlah keliru dalam memahami. Dia semangat dalam menjalankan sholat malam, akan tetapi ternyata dia tidak semangat dalam mengerjakan sholat fardunya. Sholat malamnya dia semangat, sholat subuhnya dia kesiangan. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena sholat malam itu kedudukannya di bawah sholat fardu. Afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail, menunjukkan bahwa sholat lail ini keutamaannya masih berada di bawah sholat fardu. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Demikian pula perlu kita ketahui bahwa sholatul lail ini merupakan salah satu sebab yang akan menghantarkan seorang hamba itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Sebagaimana ini tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, Nabi mengatakan ayyuhan nasu afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai segenap manusia, tebarkan oleh kalian salam, berikan oleh kalian makan, sambung oleh kalian silaturahim, dan sholatlah kalian di malam hari dalam kondisi manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bissalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Konteks yang sedang kita bicarakan saat ini adalah sholat malam yang dilakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka mendapatkan semua keutamaan tadi dari pujian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat malam itu ditegakkan di bulan Ramadan, maka ia memiliki sebuah kekhususan. Sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan, tidak sebagaimana sholat malam yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Apa keistimewaannya? Di antara keistimewaannya, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Qiyam Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini maka menjadikan dosa-dosa yang kita lakukan itu berguguran dengan izin Allah. Akan tetapi harus terpenuhi padanya dua syarat ini. Yang pertama dilandasi dengan keimanan, yang kedua dilakukan dengan ihtisab. Seseorang mengharap ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya keimanan dalam qiyam Ramadan yang kita lakukan? Maknanya adalah imanan billahi ta'ala wa bima a'addahu minats thawabi lil qa'imin. Seseorang mengimani bahwa itu merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasulnya. Dan seseorang mengimani tentang ganjaran yang dipersiapkan bagi orang-orang yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan. Adapun makna daripada ihtisaban talaban li thawabillahi ta'ala, lam yahmilhu ala dzalika riya'un wala sum'atun wala talabu malin wala jahil.
Mana daripada ihtisaban, mengharap pahala dalam sholat malam yang kita lakukan, dalam qiyam Ramadan yang kita lakukan, bahwa semata-mata dari qiyam Ramadan yang kita lakukan kita mengharap pahala dari sisi Allah, dan tidak kita melakukan sholat tersebut dalam rangka riya, sum'ah, atau karena kita ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, atau keinginan duniawi yang lain. Maka haruslah dalam sholat kita yang merupakan ibadah kita lakukan ikhlasan, dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan niat kita semata-mata mencari pahala, keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Wa qiyam Ramadan syamilun lis-salati fi awalil lail wa akhirih. Dan qiyam Ramadan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam Ramadan ini itu mencakup sholat yang dilakukan di awal malam yang biasa kita lakukan, yakni sholat tarawih. Sehingga apa yang kita lakukan ini masuk dalam kategori hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, qiyam Ramadan. Demikian pula masuk dalam qiyam Ramadan ini adalah orang-orang yang melakukan sholat malam di akhir malam. Jadi baik di awal malam maupun di akhir malam, maka masing-masing masuk dalam penyebutan daripada hadis ini. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Tentu di antara kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita itu tidak ada yang luput dari dosa. Ini kesempatan yang terbaik bahwa Ramadan itu hari atau bulan di mana kita itu diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berupaya menebus dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Hanya saja dinamakan dengan sholat tarawih, yakni sholat malam yang dilakukan di awal malam, dinamakan dengan tarawih. Sejarahnya adalah li'anna nas kanu yutiluna jiddan fakullama sallau arba'a raka'atin istarahu qalilan. Dahulu kaum muslimin menjalankan sholat tarawih ini zaman dahulu sangat panjang sekali, sehingga ketika setelah selesai dari 4 rakaat lantas mereka pun istirahat. Ada rahat yang artinya istirahat. Makanya kita dapati dalam bentuk pengamalannya sampai sekarang bahwa para imam yang memimpin sholat tarawih maka di sela-sela setelah menyelesaikan 4 rakaat maka akan duduk sejenak untuk istirahat. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Dan sholat tarawih ini yang pertama kali mensunahkan mengerjakan secara berjamaah adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang datang dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan sunnah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun bina hatta baqiya sab'un min asy-syahr. Kami berpuasa bersama Nabi dan beliau tidaklah sholat bersama kami melainkan Ramadan itu tersisa 7 hari. Berarti kalau kita menghitung malam ke berapa? 23 hari. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi pun sholat bersama kami sampai sepertiga malam awal. Tsumma lam yakum bina fis sadisah. Kemudian ketika Ramadan itu tersisa 6 hari, beliau pun tidak sholat bersama kami. Tsumma qama bina fil khamisah. Kemudian ketika tersisa 5 hari Ramadan itu, Nabi sholat bersama kami hatta dhahaba syatrul lail, sampai sholat itu selesai pada pertengahan malam. Yang sebelumnya sepertiga malam awal, kemudian pertengahan malam. Nisfuhu, yakni separuhnya. Maka saat itu para sahabat
Mereka orang yang terbaik yang dikatakan oleh Nabi khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah di masaku, kata Nabi, yakni masanya beliau dan para sahabat. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka sholat bersama Nabi sampai dengan pertengahan malam, lantas mereka bertanya, dan pertanyaannya itu bukan meminta keringanan, ya Nabi ini sholatnya terlalu lama, kok diringankan? Tidak. Kira-kira apa yang mereka tanyakan? Manusia yang terbaik dari umat Islam ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyat lailatina hadihi, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kami gunakan sisa waktu malam yang ada untuk mengerjakan sholat? Apa yang terjadi, Pak? Artinya mereka ingin menggunakan seluruh malamnya untuk sholat sampai subuh. Apa yang terjadi? Mereka hidupkan satu malamnya untuk sholat, keinginan mereka. Namun apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang ia sholat bersama imam sampai imam itu selesai, niscaya akan ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa yang mengajarkan sholat tarawih secara berjamaah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, bahwa pahala sholat tarawih itu bagi mereka yang sholat sampai imam selesai dari witirnya dan mereka tetap berada di jamaah mengerjakan sholat bersama imam tadi, selesai dari itu akan ditulis pahala sholat semalam suntuk. Maka dari sini kita mengetahui bahwa di antara perkara yang tidak boleh untuk kita tinggalkan bagi orang-orang yang yang menjalankan ibadah puasa adalah hendaknya mereka senantiasa berupaya menjaga sholat wajibnya dan menjaga sholat sunnahnya. Demikian pula qiyam Ramadan, sholat tarawih ini tidak sepantasnya untuk disia-siakan. Kalau seandainya kaum muslimin memahami tentang keutamaan ini, digugurkannya dosa-dosa mereka karena sholat tarawih, dan mereka mendapatkan pahala semalam suntuk apabila mereka sholat bersama imam sampai selesai, maka saya yakin shaf-shaf yang ada di masjid itu tidak akan berkurang dari awal, tengah, sampai akhir daripada Ramadan. Kenapa? Kalau seandainya mereka memahami tentang keutamaan ini. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Maka beberapa hal ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Maka kita maksimalkan kesempatan yang ada untuk kita bisa menggunakan bulan ini mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, karena kita masih ingat bahwasanya di antara pertolongan yang Allah berikan di bulan Ramadan, Nabi mengatakan wasofidati syayatin, syaitan-syaitan pada bulan ini dibelenggu. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Demikian pula teruntuk para muslimin, kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan teriring doa yang bisa kami sampaikan kepada beliau-beliau para muslimin yang telah menyediakan takjil maupun buka puasa pada sore hari ini, kepada beliau Ibu Eni, Ibu Mulat, Ibu Seli, Ibu Zulia, Ibu Pita, Ibu Rini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartanya, menjadikan keluarganya keluarga yang salih, menjadikan keluarganya keluarga yang istiqamah di atas ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan memberikan ganti yang terbaik atas kebaikan-kebaikan yang beliau-beliau berikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sore hari ini.
dan semata-mata ada kebenaran hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa yang kita lakukan pada hari-hari ini menjadi puasa yang penuh dengan keberkahan, menghasilkan pahala dan menghasilkan ampunan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.